Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa UG TV. Kembali kita bertemu lagi di acara UG Talk eksklusif IKN setiap Senin mulai pukul 8.30 hingga 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pada pagi hari ini saya di studio ditemani oleh Bapak Dr. Rasik Hasan. Selamat pagi Pak Rasik. Selamat pagi Bu Panca. Ya. Pak Rasik ini adalah beliau Dekan dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Gunadarma dan telah hadir di studio sebagai salah satu narasumber adalah Ibu Dr. Veronica Widi Prabawasari. Ya, selamat pagi Bu Panca. Bu Vero ini juga dosen di program arsitektur maupun program magister arsitektur di Universitas Gunadarma. Dan melalui daring, alhamdulillah kami juga bisa menghadirkan Profesor Slamet Trisutomo. Beliau adalah guru besar di program Magister Arsitektur Universitas Gunadarma. Selamat pagi, Prof. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, ya dikaruniai sehat-sehat. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Meskipun daring ya Prof ya? Meskipun daring, ya. Baik, pemirsa UG TV, untuk hari ini kita akan mencoba membahas tentang prinsip dasar dari pembangunan Ibu Kota Nusantara, khususnya terkait dengan prinsip dasar dan strategi infrastruktur. Dalam tajuk yang sudah kita siapkan tentang strategi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman IKN. Sebelum kita memulai acara bincang-bincang kita ikuti tayangan berikut. Perumahan dan kawasan permukiman pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota berkelanjutan dan kota dunia untuk semua, sejalan dengan komitmen global yang tertuang dalam Agenda Baru Perkotaan. Berdasarkan agenda baru perkotaan itu, maka perumusan visi Ibu Kota Nusantara mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan sebagai berikut. 1. Inklusif dan partisipatif. 2. Responsif gender dan usia. 3. Efektif, efisien, dan produktif. 4. Mudah diakses dan terjangkau. 5. Terpadu. 6. Transparan dan akuntabel. Dan 7. Aman, nyaman, dan berkelanjutan. A. Prinsip dasar perumahan dan kawasan permukiman. Dalam mewujudkan prinsip ke-6 dari prinsip Ibu Kota Nusantara, yaitu menciptakan kota yang aman, nyaman, dan terjangkau oleh seluruh penduduknya termasuk anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Maka pembangunan perumahan perlu memastikan bahwa seluruh penduduk memiliki akses terhadap tipe hunian yang beragam. Selain itu, pembangunan perumahan dan permukiman baru perlu menciptakan sistem penyediaan perumahan yang memenuhi kriteria kelayakan, keamanan bermukim, dan keterjangkauan untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni, serta mencegah tumbuhnya permukiman kumuh. Sejalan dengan upaya pencapaian prinsip kedua dari prinsip Ibu Kota Nusantara, yaitu menciptakan keharmonisan dan keunikan dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang akan mengintegrasikan seluruh penduduk, baik penduduk setempat maupun pendatang. Untuk itu, pembangunan perumahan perlu memperhitungkan dimensi sosial. Perumahan di Ibu Kota Nusantara didorong agar tidak membuat area perkotaan tumbuh menjadi tempat yang eksklusif, tetapi tetap menjadi tempat masyarakat untuk mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk seluruh kalangan, inklusif. Konsep hunian akan sejalan dengan arah pengembangan wilayah Ibu Kota Nusantara untuk menjadi kota 10 menit. Oleh karena itu, kebutuhan hunian dan fasilitasnya akan terintegrasi dengan berbagai layanan dalam satu bangunan dalam bentuk rumah susun atau apartemen, yang tetap memperhatikan standar kenyamanan yang berlaku, standar minimal bagi tiap kebutuhan, jabatan dan jumlah anggota rumah tangga, dan menerapkan prinsip desain universal. Beberapa kerangka dasar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut. A. Pembangunan perumahan terdiri atas perumahan ASN dan perumahan non-ASN, masyarakat umum. B. Konsep pembangunan perumahan mengikuti rencana fungsi tata ruang yang meliputi kawasan fungsi campuran,
dan heterogenitas demografi di Ibu Kota Nusantara. C. Pembangunan perumahan juga menerapkan konsep transformasi bermukim, di antaranya dengan perubahan cara pandang dalam berhuni di lahan yang lebih efektif dan efisien, dengan cara sebagai berikut. 1. Tinggal di hunian vertikal. 2. Tinggal di kawasan kompak. 3. Menerapkan teknologi cerdas dalam kehidupan, smart living. D. Penyediaan rumah negara, rumah dinas bagi pejabat negara, ASN, pegawai lembaga negara independen, badan publik, TNI, dan Polri. B. Strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Strategi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Ibu Kota Nusantara secara umum terbagi 3, yaitu 1. Strategi untuk penyelenggaraan rumah negara, rumah dinas bagi ASN, TNI, dan Polri. 2. Rumah umum, public rental owned housing. 3. Rumah swadaya dan rumah komersial. Baiklah pemirsa, barusan kita sudah lihat VT sejenak tentang bagaimana IKN dirancang terutama dalam konteks perumahan. Nah kebetulan hari ini tadi seperti sudah disampaikan ada di ujung sana di Makassar ya Prof. Slamet. Selamat pagi Prof. Slamet. Jadi kita lihat dari VT barusan bahwa ada beberapa konsep terkait dengan perumahan. Salah satunya ini ada pertama inklusif dan partisipatif, Prof. Kemudian juga ada responsif gender dan usia. Kemudian efektif, efisien dan produktif. Ada mudah diakses dan terjangkau, terpadu, dan yang keenam transparan dan akuntabel, dan yang ketujuh aman, nyaman dan berkelanjutan. Ini beberapa prinsip-prinsip yang dicoba ditawarkan terkait dengan pengembangan perumahan di IKN. Nah mungkin Prof. Salam bisa menjelaskan lebih lanjut nih, ini apa maksudnya Prof? Nah terkait dengan prinsip-prinsip ini khusus di dalam implementasi dalam perancangan khususnya perumahan dan kawasan pemukiman. Ya, terima kasih Pak Rasid, terima kasih Ibu Vera dan Ibu Vero dan Ibu Panca di studio. Ya, kalau membaca atau mempelajari rencana induk IKN ini ya, jadi pada prinsipnya mengacu kepada visi dunia, yaitu yang Urban United Nations Agenda yang isinya kurang lebih kota untuk semua, kota kita untuk semua, city for all gitu ya. Nah, diperinci menjadi beberapa rincian ya. Jadi, tapi intinya juga ini terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang perumahan dan permukiman. Ini harus dipahami dulu bahwa menurut undang-undang tadi perumahan itu intinya adalah fisiknya rumah dengan segala infrastrukturnya. Sementara kalau permukiman itu rumah tadi dengan infrastrukturnya plus lingkungan hidupnya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara rumah secara fisikal dengan lingkungan hidup sekitarnya. Itulah inti atau pokok daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001. Nah, kalau diperinci dari agenda tadi, misalnya inklusif dan partisipatif, maksudnya adalah bahwa perumahan dan permukiman itu harus menyertakan semua lapisan masyarakat, menyertakan semua bagian masyarakat dengan berbagai heterogenitasnya, dengan bermacam-macamnya. Partisipatif maksudnya supaya semua pihak ikut mengambil peran, ikut menyumbangkan pikiran, ikut beserta dalam berbagai kegiatan sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing. Yang kedua ini responsif gender dan usia. Nah ini penting sekali. Tetap harus menghargai wanita terutama. Jangan lupa adalah juga anak-anak ya. Jadi perumahan dan permukiman harus menyediakan
fasilitas prasarana untuk anak-anak, ya, juga lansia. Ya. Sekarang untuk diketahui bahwa life expectancy kita sudah antara 70 sampai 75. Jadi usia lansia sudah semakin banyak. Nah, fasilitas untuk itu harus ada dan harus dipermudah. Jangan sampai para lansia seperti saya itu akan mendapat kesulitan kalau bermukim di IKN. Ya. Kemudian juga efektif dan efisien. Ya. Ingat bahwa bumi kita itu tidak akan tambah dan manusianya yang bertambah. Nah, khusus di IKN nanti sudah ada porsi dari wilayah seluruhnya, ada porsi untuk kotanya berapa hektar, berapa ratus hektar, ada juga porsi untuk permukiman dan perumahan. Nah, itu harus efektif dan efisien. Artinya di dalam menggunakan lahan juga harus tidak boleh obrak. Ya. Ya, antara lain bentuknya misalnya bangunan yang vertikal. Ya, kalau kita bermukim sampai 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai masih bisa ya. Artinya itu harus mengubah perilaku kita, habit kita yang tadinya pada landed house, rumah yang mendatar, yang di atas tanah, harus memulai habit baru untuk tinggal di rumah yang vertikal. Ya, kalau sekali lagi kalau sampai 3-4 lantai masih bisa dengan tanpa lift, tapi kalau lebih dari itu sudah disediakan dengan infrastruktur lift yang sebagainya. Kemudian aksesibel, mudah dijangkau, ya, atau terjangkau. Maksudnya semua warga di IKN nanti yang tinggal di permukiman harus bisa menjangkau dengan mudah semua infrastruktur, semua prasarana dengan mudah. Ya. Kalau tidak salah ditentukan 10 menit ya. 10 menit itu kalau jalan kaki kurang lebih 200-250 meter atau pakai sepeda ya. Kalau saya pakai sepeda gitu ya. Jadi kurang lebih jauh sedikit 500 meter, setengah kilo itu harus bisa dicapai dengan mudah. Kemudian terpadu, maksudnya pada spot-spot tertentu semacam pusat lingkungan kalau dalam skala paling rendah, paling kecil, kemudian skala subkota, subwilayah, skala bagian wilayah dan seterusnya itu harus lengkap, terpadu, semua infrastruktur, semua layanan dimungkinkan. Mulai dari yang paling sederhana, misalnya di skala lingkungan itu ada toko kecil, ada kantornya Pak RT atau Pak RW, kemudian ada ATM misalnya, kemudian ada parkir sedikit dan sebagainya. Ini sudah harus terpadu dan terintegrasi. Kemudian yang terakhir adalah transparan dan accountable, maksudnya ini harus disampaikan secara terbuka, harus bisa diakses, harus bisa diketahui oleh semua pihak, sehingga tidak ada sesuatu yang ditutupi, ya, terjangkau, artinya sesuai dengan kemampuan. Ada rumah yang memang harus dibuat secara lebih sederhana, ya, sesuai dengan kemampuan daya belinya nanti untuk masyarakat, untuk perumahan masyarakat yang umum. Ada juga perumahan-perumahan yang lebih bagus, yang memang misalnya disediakan untuk para pejabat negara, itu harus bisa dijangkau dan diakses. Kemudian yang terakhir adalah ini aman, nyaman, dan berkelanjutan. Nah, ini memang prinsip permukiman itu harus aman ya. Tempat kita berhuni, kita bertempat tinggal itu harus nyaman ya. Jangan merasa takut, tidak ada rasa ketakutan, tidak ada aman dari kriminalitas. Ya. Kemudian juga harus nyaman, artinya suhu udaranya nyaman, ya, tidak panas dan sebagainya. Ya, ingat kalau 10 menit harus jalan kaki, ya sepanjang jalur pejalan kaki atau pedestrian itu ya harus dicukup ada atap atau ada teduhan ya. Ada pohon atau tanaman yang bisa melindungi kita dari panas. Kita ini kalau lihat orang Jepang itu suka jalan kaki. Dari rumah, dari apartemen menuju stasiun jalan kaki. Tapi kalau kita itu malas jalan kaki karena panas, ya, karena panas. Kebetulan suhu kita memang lembab, jadi mudah berkeringan, mudah kepanasan. Nah, ini harus bisa diselesaikan dengan cara misalnya menempatkan tanaman-tanaman yang teduh dan sebagainya. Berkelanjutan maksudnya supaya kita bisa berkembang. Kita berkembang bisa lebih jauh, bisa mengembangkan diri. Kalau rumahnya nanti tambah, diperluas, harus diberi kemungkinan untuk itu, sehingga ini menuntut nanti para arsitek
dalam mendesain harus sedemikian rupa supaya bisa berkembang dengan baik ya. Dulu ada istilahnya rumah tumbuh misalnya ya, kita kenal dengan istilah rumah tumbuh, itu maksudnya supaya desainnya nanti mengarah ke sana. Jadi sekali lagi perumahan dan pemukiman itu adalah tempat kita bermukim, jadi menjadi tempat istana kita yang nyaman, yang bisa mengembangkan pribadi keluarga dan bisa bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Gitu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Slamet. Semakin tercerahkan, terjelaskan gambaran kira-kira prinsip pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di IKN. Baik, saya akan ke studio dulu, ke Bu Vero. Ada hal yang menarik tadi, baik di tayangan video maupun sebenarnya tadi juga sempat disinggung oleh Prof. Slamet, kaitannya dengan konsep transformasi bermukim. Ya, kita harus menyiapkan, tadi gambarannya sudah ada, bagaimana nanti masyarakat akan hidup di hunian vertikal, gitu. Kemudian menggunakan teknologi smart living dan di kawasan yang kompak. Pendapat Bu Vero, antisipasi, persiapan, atau apapun yang terkait dengan konsep transformasi bermukim ini, khususnya bagi masyarakat nanti yang akan menggunakan. Ya, konsep transformasi bermukim ini memang merupakan pilihan yang diambil ya untuk mewujudkan Forest City, konsep Forest City, di mana IKN menargetkan memiliki 75% area ruang hijau. Konsep transformasi bermukim ini di IKN rencananya diimplementasikan dalam pembangunan kota dengan 3 cara tadi, yaitu dengan hunian vertikal, ya, dengan menggunakan hunian vertikal itu berarti merubah cara pandang, cara pandang yang kita di Depok, di Jakarta ini menggunakan landed houses, dan kemudian untuk memberikan ruang 75% ruang terbuka hijau itu berarti harus menggunakan vertikal. Kemudian kedua, beralih di kawasan-kawasan yang kompak. Dengan kawasan yang kompak itu tadi dengan fasilitas-fasilitas yang terpenuhi sehingga masyarakat itu tidak perlu kemana-mana, semua sudah dilengkapi di situ dan sehingga mudah diakses dan cepat dan mudah dijangkau tadi itu. Dan ketiga, menerapkan konsep teknologi cerdas dalam kehidupan untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ini pun sudah terjadi di sini ya, di Kota Jakarta. Itu kita sudah menerapkan konsep teknologi cerdas ini tidak hanya di kota tapi juga di bangunan ya, di smart building, di kehidupan sehari-hari. Intinya untuk menghemat energi ya, dan penggunaan pengaturan lampu, pengaturan AC itu sudah bisa dikontrol dari jauh istilahnya. Nah, itulah yang rencananya yang akan diterapkan nanti di IKN. Jadi bagaimana tadi kalau supaya aman, nyaman, terjangkau, efektif itu makanya menerapkan konsep transformasi bermukim seperti ini. Itu Bu. Kira-kira ada nggak yang perlu disiapkan dari kebiasaannya, kan ini habitnya akan berubah, kebiasaannya akan berubah. Yang sebelumnya tinggal di landed house, kemudian di hunian vertikal gitu ya. Ya, memang inilah yang ya bagi orang yang biasa di landed house, kemudian di vertical house itu, pertama mungkin kendalanya nanti adalah cara berinteraksi secara sosial ya. Bagaimana yang awalnya mungkin mereka punya rumah sendiri terus habis sharing ya, atau istilahnya ada ruang sharing dengan tetangganya, kemudian ya lebih adaptasinya lebih ke sana ya. Memang perlu disiapkan sepertinya, Bu. Ya, baik. Kembali ke Prof. Slamet. Prof, terkait dengan prinsip yang kedua dari prinsip Ibu Kota Nusantara, yaitu menciptakan keharmonisan dan keunikan dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tadi di tayangan juga sudah dijelaskan terkait bagaimana nanti akan mengintegrasikan baik itu penduduk setempat dan penduduk pendatang. Kemudian juga tadi juga inklusif, bagaimana tempat ini akan digunakan oleh semua saja yang datang. Tanggapan Prof. Slamet terkait ini, Prof. Ini menarik ini.
Artinya menurut saya secara inklusif Bhinneka Tunggal Ika bagaimana mewujudkannya dalam sebuah perumahan atau kawasan permukiman? Kita harus bersyukur dulu pada Sang Pencipta bahwa Indonesia itu punya berbagai suku, berbagai adat, berbagai kebiasaan yang masing-masing berbeda-beda, unik ya. Tapi disatukan dalam konsep negeri kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya kita tetap menghargai identitas masing-masing, tapi disatukan dalam satu satuan ruang yaitu di IKN, khususnya di permukiman dan perumahan. Ya, saya menyarankan begini, ini tidak mudah karena mengintegrasikan manusia dari berbagai suku, berbagai bangsa, dan berbagai habit itu tidak mudah. Tapi paling tidak ada langkah-langkah yang menurut hemat saya dilakukan. Yang pertama menurut saya kita harus perencana itu harus mempelajari, memahami karakteristik orang atau warga atau kelompok masyarakat yang akan tinggal. Secara sosiologis harus dipelajari. Ada orang yang memang biasa tinggal di landed house, ada juga yang tidak biasa. Misalnya suku keluarga kita, saudara-saudara kita yang tinggal di pantai itu bangunannya sudah bukan landed house lagi, sudah vertika ya, sudah panggung, sehingga sebenarnya buat dia tidak terlalu masalah karena tidak harus tinggal di langsung di atas tanah. Yang kedua juga harus dilakukan pendekatan yang humanis. Maksudnya ya kita harus menghargai dia, terutama kalau ada misalnya ada warga setempat, warga lokal yang jangan ditinggalkan, tetapi diikutkan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai cara. Misalnya saja kalau kebiasaan dia ini warga lokal, misalnya tadinya dia bercocok tanam bertani, ya silahkan dia sediakan dengan namanya urban farming, ya, dari pertanian perkotaan. Dia diminta menanam sayur-sayuran yang sesuai dengan kebiasaan mereka, keterampilan mereka di perkotaan. Kemudian juga jangan lupa ini harus mengintegrasikan tadi kebiasaan tadi, merubah kebiasaan yang integratif dalam bentuk bangunan yang lebih terpadu. Kalau tadinya tinggal sendiri-sendiri, sekarang tinggal bersama dengan keluarga lain, itu juga harus disadari antara toleransi, bertetangga, dan sebagainya. Yang terakhir, secara dalam konteks ini harus dipikirkan secara spasial menurut hemat saya. Jadi memang harus disediakan dalam perencanaan tata ruang dan khususnya tata ruang permukiman, harus disediakan area yang memang bisa masyarakat berintegrasi. Misalnya ruang publik, ya. Ada kelompok ini dari warga ini, kelompok sana dari warga sana dan sebagainya, bisa dipersatukan dalam ruang publik. Ya, biasanya semacam taman, semacam ruang bermain untuk anak-anak dan sebagainya. Sehingga prinsip terpadu ya dalam satu kawasan, mulai dari yang kecil, skala RT, RW, lebih besar lagi skala kecamatan dan sebagainya, itu harus sudah dilengkapi secara terpadu, menjadi area, menjadi arena, menjadi ruang untuk bisa beradaptasi, bersatu, meskipun masing-masing punya kebinekaan. Nah, ini mungkin pendekatan-pendekatan sosiologis akan jauh lebih berperan di sini. Mungkin bidang kita sebagai arsitek atau sebagai planner itu mengadopsi keinginan atau selera beliau-beliau atau mereka-mereka supaya tertampung dalam secara spasial dalam tata ruang. Kira-kira begitu, Bu. Baik, terima kasih Prof. Semakin juga menjelaskan gitu ya. Selain tadi memang harus saling menghargai, kemudian toleransinya semakin harus diperbesar. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Vero, saya meng-highlight tadi penyampaian dari Prof. Slamet adalah ruang publik. Pentingnya ruang publik sebagai tempat untuk interaksi dan berintegrasi ya. Ya, berinteraksi sosial. Baik, Pak Rasik mau melanjutkan diskusi. Ya, menarik tadi disampaikan Prof. Slamet ya. Ada konsep salah satunya tadi integratif, terpadu gitu ya. Artinya bahwa proses transformasi atau perubahan cara hidup gitu ya dari
dari landed ke vertikal. Ini kan nanti akan banyak sekali proses bagaimana masyarakat itu bertransformasi cara hidupnya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, ini terkait dengan hal ini, salah satunya yang ditonjolkan adalah konsep 10 menit ini, Prof. Ya, jadi ini kan sangat terkait dengan bagaimana perumahan itu, seperti tadi disampaikan Prof. Slamet, bagaimana perumahan itu dikaitkan dengan setting bahwa perumahan itu tidak berdiri sendiri, dia harus memperhatikan sebagai sebuah kawasan permukiman gitu. Artinya rumah itu tidak dipandang sebagai unsur fisik sendiri ya, tunggal gitu, tapi dia harus terintegrasi dengan aspek-aspek lain, dengan prasarana dan sarana. Seperti tadi misalnya dekat dengan tempat bekerja, dekat dengan tempat beraktivitas, misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, ada toko, ada kantor Pak RT, Pak RW. Jadi ini konsep 10 menit ini menarik. Nah, mungkin bagaimana Bu Vera ini menjelaskan ini ya. Jadi artinya bahwa konsep 10 menit ini menjadi kata kunci yang nanti akan terkait dengan bagaimana sarana dan prasarana itu dikompakkan lah ya. Kompakkan. Nah, kira-kira gimana? Mungkin ada tambahan penjelasan ya, dari Bu Vera. Kalau saya melihat jadi sangat ideal sekali ya, kota yang sangat ideal, kemana-mana cuma 10 menit ya Pak ya. Nggak kayak Pak Rasyid tadi kena macet ya. Nggak seperti di Jakarta, nggak mungkin jarak cuma berapa kilo tapi perjalanannya bisa lebih dari 10 menit. Ya. Dan dengan 10 menit itu memang kan kemudian itulah konsep yang ditekankan di IKN, bagaimana 80% itu mobilitas di IKN itu menggunakan transportasi publik. Jadi selain 10 menit itu tidak hanya untuk pejalan kaki Pak sebenarnya. Jadi 10 menit itu bisa ditempuh juga dengan transportasi publik. Jadi ya kalau kota kemudian ada pemukiman, kemudian lingkungannya, senternya, fasilitas kemudian pasti ada yang mana yang agak jarak terjauh. Jadinya mungkin yang berdekatan-dekatan itu dengan jalan kaki, yang mungkin yang terjauh pun bisa ditempuh dengan kendaraan transportasi umum hanya 10 menit. Intinya kan seperti itu Pak. Ya, seperti ini yang disampaikan Pak Jokowi. Ini IKN cocok sekali bagi orang yang pejalan kaki dan bersepeda. Gitu. Kalau lebih jauh dari itu menggunakan transportasi publik. Jadi berjalan kaki 10 menit, bersepeda 10 menit, berkereta atau transportasi publik juga 10 menit gitu. Jadi itu kata kunci sebetulnya. Berjalan kaki seperti yang disampaikan Prof. Slamet, kalau jarak 250 meter oke lah gitu, 1/4 kilo gitu jalan ke kantor gitu kan, terintegrasi itu kan. Jadi boleh boleh jalan kaki. Tapi kalau lebih dari itu bersepeda. Jadi mungkin lebih jauh lagi bersepeda nih, bisa jadi 2 kilo gitu. Nah, lebih dari itu nanti pakai transportasi publik gitu ya kan Bu ya. Jadi artinya di sini konsep 10 menit itu sebagai kata kunci untuk mengintegrasikan tadi seluruh infrastruktur dan sarana prasarana yang ada. Berdekatan sehingga aksesnya lebih mudah. Iya betul. Ya kayak tadi contohkan saya misalnya dari tempat saya ke kampus itu jaraknya cuma 1 kilo gitu, tapi bisa ditempuh dengan 1 jam. Baik, kita jeda dulu Pak ya. Kita hentikan dulu bincang-bincang kita, sangat menarik karena kita akan ke segmen 2 dan sebelumnya kita saksikan dulu tayangan berikut. Hayu batur, urang kumpul sararea. Hayu batur, urang sosonuan heula. Pileleyan, sapu nyeret, pegat simpai. Pileleyan, baturai, patepang deui. Amit mundur, amit gajah manurea. Amit mundur,
pegat simpai pilelean paturai patepang deui amit mundur amit gajah manurea amit mundur dak kuring bade ngumbaran. Pilelean sapu nyeret pegat simpai pilelean paturai patepang deui pilelean sapu nyeret pegat simpai pilelean paturai patepang deui paturai patepang deui paturai patepang deui paturai patepang deui. Pemirsa UJ-TV, kita kembali masih di acara UJ Talk eksklusif IKN. Kali ini kita membahas tentang strategi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di IKN. Masih di studio saya ditemani Bu Vero, Pak Rasik, dan secara daring ada Prof. Slamet dari Makassar. Dan kita memasuki segmen kedua, kita akan membincangkan masalah pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Dan sebelumnya kita tayangkan beberapa gambar terkait dengan hal ini. Silakan. Prinsip dasar pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Secara umum, pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial menggunakan prinsip skala pelayanan, pencapaian dengan berjalan kaki, serta integrasi dengan kawasan. Prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas fasilitas umum dan sosial bagi penduduk yang dilayaninya. Adapun untuk bangunan fasilitas bersama memiliki prinsip umum perencangan yang meliputi aksesibilitas, konektivitas, infrastruktur hijau, pengelolaan, keamanan, tanggap bencana, dan responsif gender, ramah perempuan, peduli anak, dan inklusif. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk, jumlah fasilitas umum dan sosial juga perlu ditambah dari yang sudah diperhitungkan untuk kondisi saat ini untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Asumsi kebutuhan untuk fasilitas yang digunakan adalah penyesuaian yang dilakukan untuk tata guna lahan yang lebih efisien, misalnya dengan mengkombinasikan fungsi pelayanan publik dan pemerintah dalam satu bangunan adalah sebagai berikut. 1. Pelayanan publik dan pemerintahan. Kantor administratif setara dengan rukun warga atau RW dikombinasikan dengan ruang serbaguna untuk perpustakaan untuk memungkinkan efektivitas lahan dan memastikan fasilitas tersebut dapat diakses dengan berjalan kaki dari area hunian. Kantor administratif setara dengan kelurahan dikombinasikan dengan ruang serbaguna untuk memungkinkan efektivitas lahan dan memastikan fasilitas tersebut dapat diakses dengan 10 menit berjalan kaki dari simpul transportasi massal sekunder. Kantor administratif setara dengan kecamatan dikombinasikan dengan ruang serbaguna untuk memungkinkan efektivitas lahan dan memastikan fasilitas tersebut dapat diakses dengan 10 menit berjalan kaki dari simpul transportasi massal utama. Kantor polisi dan pemadam kebakaran dipisahkan dari kombinasi fungsi pelayanan publik dan pemerintahan karena karakter pelayanannya. Pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan mudah diakses oleh masyarakat, diharuskan berada dalam capaian 10 menit berjalan kaki dari halte transportasi umum. Penyediaan fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk puskesmas di Ibu Kota Nusantara, didasarkan pada standar nasional yaitu minimal 1 puskesmas per skala pelayanan setara kecamatan.
Sebagai kota berstandar internasional, perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan standar ketersediaan tempat tidur rumah sakit hingga mencapai minimal 2 tempat tidur per 1000 penduduk. Rumah sakit tersebut diarahkan untuk memenuhi kriteria sebagai berikut: jaminan mutu, pusat rujukan nasional, academic health system, green hospital, smart hospital, security system, disaster preparedness, dan disable friendly. Penyediaan pelayanan kesehatan di Ibu Kota Nusantara ditujukan untuk pemerataan pelayanan kesehatan menjadi pusat pengembangan pelayanan kesehatan tradisional, percontohan pengembangan telemedicine dengan pemanfaatan sistem informasi dan pelayanan kesehatan robotik, pelayanan kesehatan dengan sistem rujukan berjenjang dengan pengaturan yang fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan dan efektivitas pelayanan kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan dengan didukung digitalisasi sistem informasi pelayanan kesehatannya. Penyediaan laboratorium kesehatan di Ibu Kota Nusantara perlu memastikan pemenuhan standar tingkat keamanan hayati atau biosafety level minimal tingkat 3 dan minimal tingkat 4 untuk penguatan fungsi surveillance dan ketahanan negara. 3. Fasilitas pendidikan. 4. Fasilitas keagamaan. 5. Fasilitas komersial. 6. Fasilitas olahraga dan ruang terbuka. Validasi dari distribusi fasilitas umum utama, taman kanak-kanak, sekolah menengah, dan puskesmas atau klinik berada dalam radius perjalanan 10 menit mobilitas aktif. Fasilitas pendidikan hingga sekolah menengah atas untuk mendukung seluruh populasi KIKN. Area retail atau pasar rakyat atau pasar tradisional dihitung menggunakan standar nasional. B. Strategi pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Penetapan strategi pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di Ibu Kota Nusantara perlu mengacu pada prinsip yaitu terhubung, aktif, dan mudah diakses dari target KPI Ibu Kota Nusantara yaitu 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik. Baik, pemirsa, kita lanjutkan ke segmen 2. Tadi kita sudah sama-sama lihat, jadi dari tayangan tadi bahwa perencanaan kawasan, terutama terkait dengan Ibu Kota Nusantara, sebetulnya sudah dibagi dalam konsep peruangan. Jadi ada kawasan inti, pusat pemerintahan, dan ada kawasan penyangga di sekitarnya. Dan tentunya ini terkait dengan penataan ruang, tentu di dalam konsepnya ada penzonaan beberapa sub-sub kawasan yang dibagi dalam berbagai bagian wilayah kawasan gitu. Dan tentunya di situ akan terintegrasi dengan pusat-pusat pelayanan yang ada. Nah, terkait dengan itu ini ada beberapa konsep yang menjadi kunci di dalam pengembangan kawasan. Pertama adalah aksesibilitasnya, yang kedua dari sisi konektivitas, dari sisi infrastruktur, di sini adalah infrastruktur hijau. Kemudian bagaimana pengelolaan, kemudian keamanan terhadap bencana dan respon gender, peduli anak dan inklusif. Nah, terkait dengan hal ini dikaitkan dengan kata kunci tadi, ada kata-kata 10 menit. Nah, 10 menit ini dalam konteks kawasan perkotaan itu akan terkait dengan bagaimana rumah tadi dikaitkan dengan kawasan pemukiman dan fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk prasarana yang ada yang harus diakomodasi di dalam perencanaan kawasan perkotaan. Nah, terkait dengan ini mungkin Prof. bisa menjelaskan lebih lanjut nih, Prof. Nah, bagaimana 10 menit ini dikaitkan dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada. Tentunya juga tidak lupa adalah prasarana yang harus digunakan untuk menunjang itu. Kira-kira bagaimana, Prof? Ini menurut Prof. Slamet. Ya, baik. Sebenarnya tadi sudah ada di tayangan itu semacam skema atau bagan ya, dari mulai yang paling kecil, skala kelurahan, skala kecamatan dan seterusnya sampai pusat kota. Nah, ini menunjukkan upaya untuk mewujudkan capaian yang aksesibilitas itu 10 menit ya. Dengan kata lain 10 menit itu artinya cepat dan mudah serta nyaman, kurang lebih begitu ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Tentu saja melalui perencanaan tata ruang yang jelas ya. Yang bagaimana orang bisa mencapai 10 menit dengan mudah tanpa harus basah kuyup berkeringat seperti kalau Anda atau kita di Jakarta atau di kota masing-masing ya.
dengan infrastruktur yang jelas. Sekali lagi misalnya yang mudah misalnya dengan trotoar atau area pejalan kaki yang teduh, yang nyaman dan sebagainya sehingga mudah dicapai ya. Kemudian juga dikaitkan dengan tata guna lahan. Jadi supaya 10 menit itu sudah bisa memperoleh layanan dalam bentuk misalnya layanan administrasi misalnya di tingkat RT atau kelurahan, kemudian layanan ekonomi misalnya bisa belanja untuk kebutuhan sehari-hari yang kecil-kecil ya, layanan keuangan misalnya ada ATM dan sebagainya, itu harus didesain ya di spot-spot yang paling kecil tadi, disebut saja inti yang paling kecil tadi itu yang lengkap, yang terpadu ya. Kayak ada prinsip yang disebut TOD ya, Transit Oriented Development. Jadi di situ sudah harus dipadukan. Kalau mau lebih jauh lagi misalnya warga bisa menunggu titik tadi dilewati dengan bis kota misalnya dan seperti itu. Jadi artinya semua harus bisa dicapai dengan 10 menit, artinya dengan kata lain dengan mudah dan cepat serta nyaman sehingga tuntutan tata ruang itu harus menjadi lebih kompleks lagi. Sering juga disebut mixed use ya. Jadi mixed use land use ya. Tempat yang memang mix campuran antara prasarana atau fasilitas untuk pelayanan administrasi, kantor dan sebagainya, fasilitas keuangan, fasilitas komersial, dan sekaligus juga fasilitas pendidikan. Skala rendah misalnya TK atau playgroup misalnya harus ada di sana. Nah ini tidak mudah tentu saja ya, dan harus juga dipertimbangkan bahwa tadi itu inti dari kebinekaan tadi ya, keanekaragaman warga tadi juga harus diwujudkan di sana. Jadi dengan mudah orang yang berpendidikan tinggi, yang ber-IT tinggi dengan orang yang tidak ber-IT tinggi atau sederhana itu bisa memanfaatkannya dengan baik ya. Saya kira warga kita, bangsa kita, orang Indonesia sudah mulai paham, mulai memahami hal-hal kehidupan yang harus kita ubah dengan memanfaatkan IT dan sebagainya, sehingga di titik-titik terkecil tadi itu, klaster-klaster terkecil tadi sudah tersedia fasilitas secukupnya. Ya. Itu Pak. Ya. Baik, terima kasih Prof. Slamet. Nanti kita lanjutkan lagi dengan Prof. Saya ke Bu Vero dulu. Bu Vero, tadi di segmen pertama pun juga sempat kita belum membincangkan dengan lebih jelas tentang tanggap bencana. Ya, jadi ini juga menjadi poin yang penting sepertinya. Seperti apa yang harus disiapkan, Bu? Ya, kalau menyiapkan tanggap bencana itu pasti dari awal. Dalam proses perencanaan, dalam proses feasibility study itu dulu sebelum kita merencanakan sebuah kota, itu pasti kita ada feasibility study. Dan ketika feasibility study itu bagaimana mengintegrasikan antara perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup. Ya kan? Dari situ akhirnya bagaimana menyiapkan infrastruktur supaya aman, tangguh terhadap bencana. Jadi kaitannya mungkin dengan tempat evakuasi, titik kumpul. Nah ini berkaitan dengan prasarana dan sarana. Kalau saya lihat ini berkaitan dengan prasarana dan sarana. Setiap bangunan sudah disiapkan dan tidak hanya di bangunan publik yang skala pelayanannya untuk tingkat kota, tapi dari tingkat kelurahan itu sudah disiapkan. Jadi memang semua bangunan publik itu harus sudah menyiapkan bagaimana sistem keamanan, evakuasi, kemudian juga jalur evakuasi dan titik kumpulnya. Kalau permasalahan tanggap bencana tadi, selain dari fasilitas juga terhadap perkotaan, mungkin dari awal perencanaannya kan kemudian, dan itu akhirnya berdampak bagaimana perencanaan infrastrukturnya. Contohnya di Kalimantan, di IKN sendiri mungkin lebih rawan bencananya lebih ke banjir mungkin, banjir dan longsor.
Nah, disitulah makanya kemudian mengangkat Forest City, bagaimana untuk menjaga kestabilan lingkungan ya, kestabilan lingkungan, kemudian memberikan banyak ruang terbuka hijau supaya yaitu mencegah banjir kembali gitu, seperti itu. Kalau kita lihat dari kondisi topografinya di sana yang berbukit, lembah, gunung itu sepertinya drainase perkotaan dan lain sebagainya itu sangat penting. Makanya itu pertama, makanya kenapa sebelum perencanaan itu ada feasibility study terhadap ya tadi bagaimana tata ruangnya existing, kemudian bagaimana lingkungan hidupnya, bagaimana habis itu untuk penyelesaian penentuan perencanaan infrastrukturnya nanti seperti apa. Ya. Kemudian ada lagi Bu Vero, selain tanggap bencana, yaitu saya melihat ada yang menarik. Beberapa kali di-highlight tentang responsif gender, ramah perempuan, peduli anak. Tadi juga disebutkan oleh Prof. Slamet lansia. Kenapa ini menjadi kepedulian ya? Apakah selama ini perhatian fasilitas, desain dan lain sebagainya itu ke arah sana belum, sehingga ini harus menjadi satu poin tersendiri? Ya, sebenarnya sudah mulai dewasa ini sudah mulai memperhatikan itu, makanya kemudian ada Kementerian Pemberdayaan Anak, Perempuan Anak ya kan, itu baru berapa tahun ini ya Bu ya. Jadi itu mulai concernnya kita terhadap kemudian juga kota layak anak, kota ramah disabel gitu kan, disabilitas itu yang kemudian ditumbuhkan. Ya, itulah yang ingin tadi kalau mewujudkan kota inklusi itu ya untuk semuanya, tidak hanya terhadap masyarakat setempat, tetapi juga tadi itu dengan yang gender. Kemudian dengan anak, dengan lansia, dengan disabel. Makanya kemudian kalau di Jakarta sendiri waktu itu kemudian akan dibangun ruang terbuka terpadu ramah anak ya, ramah anak. Tapi di situ di konsepnya tidak hanya ramah anak sebenarnya. Di situ disebut anak itu usia berapa sih? Tidak usia tidak hanya dari lahir, tetapi dari sebelum lahir malahan. Jadi dari ibu mengandung sampai usia 18 tahun. Makanya kemudian di ruang terbuka terpadu ramah anak ini itu ada untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui, kemudian juga untuk anak-anak sendiri, anak-anak kemudian dibuat zona taman yang untuk anak balita, anak remaja, kemudian anak yang dewasa, bahkan lansia itu juga dibuatkan. Jadi ada zona lansia yang untuk jogging track lansia, yang bukan jogging track ya jalan ya, jalan di batu-batu seperti itu. Nah itu dibuat di sini di Jakarta. Mungkin akhirnya itu juga menginspirasi bahwa di IKN itu juga harus ada yang seperti itu. Ya ruang terbuka, dan ketika mau ruang terbuka tadi itu kan skala terkecil itu per 250 jiwa. 250 jiwa itu setara dengan 1 RT. Jadi sebenarnya 1 RT itu sudah harus punya ruang terbuka hijau. Gitu. Jadi bukan kelurahan lagi, 1 RT. Cuman kalau di Jakarta kan udah nggak memungkinkan itu. Ya. Baik. Mungkin Prof. Slamet ada tambahan ini terkait mengenai ramah. Ya, monggo silakan. Ramah lansia tadi itu. Jadi mungkin kita harus belajar, mau tidak mau belajar dari negara-negara maju ya. Kalau boleh saya menyebutkan Jepang ya. Jepang itu misalnya untuk lansia itu misalnya tangga-tangga itu ada beberapa handrailnya, pegangan ya. Karena kalau tangganya banyak, tadi disebutkan Bu Vera katanya tanahnya berkontur dan sebagainya, berarti akan ada tangga-tangga menuju halaman, menuju fasilitas umum, itu harus ada handrailnya, itu yang sering lupa. Kemudian juga di anak tangganya juga didesain sedemikian rupa sehingga tidak licin ya. Kemudian hal lain juga yang perlu diperhatikan adalah ini, kita di fasilitas transportasi publik itu misalnya kalau kita lihat, saya tidak tahu di Jakarta sudah ada belum, kalau di Jepang misalnya sudah ada bis yang memang bisa menerima wheelchair.
kursi roda para penumpang, para lansia dengan mudah naik dan sebagainya. Ya. Kemudian juga yang konsep 10 menit tadi, misalnya dengan ya ini soal transportasi ya, misalnya dengan jadwal yang jelas, gitu. Kapan bis datang, kapan kereta api datang dan sebagainya. Bahwa saya punya pengalaman di Kanada di Waterloo dulu, misalnya supaya tidak terlalu menunggu lama bis, kita bisa nelpon. Dan memutar telepon dari rumah, kemudian tahu nomor bus stopnya, lalu akan ada informasi sekian menit lagi akan datang. Ya. Ini sekarang sudah zaman modern, sudah bisa dengan yang dipakai dengan ojol itu, yang kita sudah bisa tahu bisnya sudah sampai di mana, sehingga tidak perlu harus menunggu terlalu lama. Ya, itu tambahan saya mudah-mudahan. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Prof. Ini tambahannya. Jadi memang ketika kita sudah menjadikan 10 menit itu sebagai kata kunci, nah tentunya kan ini harus bagaimana 10 menit ini diimplementasikan pada banyak hal gitu. Nah tadi seperti yang dicontohkan Prof. Salam ini menarik sekali sebetulnya ya. Jadi ada sistem transportasi dan kita tahu pasti jadwal-jadwalnya. Sehingga kapan orang berjalan kaki, kapan orang bersepeda, kapan orang itu menggunakan transportasi publik. Sehingga transportasi publik tadi sudah bisa diketahui. Saya kalau mau berangkat dari rumah jam segini akan sampai jam segini di tempat tujuan gitu. Jadi ini sangat menarik. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan ke... Ya kalau yang tentang ini, tentang aksesibilitas ya, tentang konsep 10 menit. Tapi Pak Rasek, saya ada pertanyaan untuk Pak Rasek. Saya dari tadi juga agak penasaran. Kenapa 10 menit ya Pak ya? Kenapa bukan 5 menit, 15 menit atau kalau apa? Kalau 10 menit itu kalau saya pernah membaca, orang bisa jalan kaki nyaman, tidak capek, itu jaraknya paling jauh itu 300 meter. Ya, mungkin 300 meter itu setara dengan 10 menit. Jadi mungkin tapi kalau di mall nggak kerasa ya Bu ya. Itu mungkin bisa berkilo-kilo. Tapi intinya berjalan nyaman, tidak capek, itu 300 meter. Oke. Batasannya jadi dipakai itu 10 menit tadi. Batas dari pejalan kaki ya. Karena memang kalau kita baca di salinan Perpres itu sangat dominan mengutamakan juga tentang tadi pejalan kaki dibanding kendaraan ya. Jadi itu yang dipakai akhirnya. Ya itu kan sebetulnya kalau kembali di konsep arsitektur itu namanya antropometri gitu. Jadi bagaimana kita mengukur seluruh sistem arsitektur itu dari tubuh manusia. Jadi apapun berangkat dari manusia, karena manusialah pengguna penting di dalam ruang. Maka itu semua diukur dikembalikan kepada manusia. Nah, ketika dengan konsep antropometri tadi bahwa orang kan pastinya berjalan kaki untuk transportasi karena ini dari manusia. Tadi ada 300 meter itu ditempuh dengan 10 menit. 300 meter tidak terlalu berkeringat, tidak terlalu capek gitu. Nah, itu kemudian dikonversi ke kalau bersepeda lebih dari itu berapa kilo gitu. Kalau ke transportasi publik juga ukurannya sehingga mudah dicerna, diingat bahwa 10 menit adalah kata kunci gitu. Nah, karenanya nanti dalam konteks urban yang lebih luas, IKN ini dirancang ada KIPP, ada kawasan inti pemerintahan, ada kawasan pengembangannya. Kawasan inti nanti dibagi dalam ruang-ruang, dalam zonasi-zonasi ada pusat pemerintahan, eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Kemudian juga nanti akan terkait dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang harus diakomodasi untuk pembagian zonasi-zonasi itu. Juga nanti bagaimana pemukiman terintegrasi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosialnya. Sehingga semua itu dirancang sedemikian rupa dengan konsep 10 menit. Jadi mungkin ini menarik, nanti mungkin bisa dilanjutkan, apa masih ada waktu ini? Kita akan lanjutkan aja di segmen berikutnya. Baik, pemirsa YGI TV, kita akan lanjutkan nanti ke segmen yang terakhir, kita saksikan yang berikut.
ya tabeana manjuana memosa usawa tula tula morigana kumalingu agamea tabeana manjuana memosa usawa tanah wolio lape-lapea ing kita dadi mengurang tanah wolio liwu to bau burasa tongka awalina iwe itumo tanah minaku oleh mbokana moraku tula tula morikana kumalingu agamea tabeana manjuana bemosa usawa tula tula morikana kumalingu agamea tabeana manjuana bemosa usawa tanah wolio lape-lapea ing kita dadi mengurang mengurang oh mengurang. Baik pemirsa UJ TV dimanapun berada, kita masih di UJ Talk eksklusif IKN yang ditayangkan setiap hari Senin jam 8.30 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Yang kali ini sedang membahas tentang strategi pengembangan perumahan dan pemukiman di IKN. Untuk lanjutkan di segmen ketiga, sebelumnya mari kita saksikan VT berikut. Prinsip dasar mobilitas dan konektivitas. Mobilitas transformatif dan terintegrasi yang berfokus pada kualitas hidup digunakan sebagai pendorong ekonomi utama dan faktor pembeda untuk Ibu Kota Nusantara. Melalui penyediaan tempat dan jaringan yang terhubung dengan baik, mudah diakses, tangguh, dan berorientasi pada masa depan. Aspek penting yang perlu menjadi pertimbangan adalah dampak pada lingkungan hidup dan sosial, integrasi tata guna lahan, strategi ekonomi, dan pertimbangan kelayakan dalam pengembangan infrastruktur. Dengan demikian, pertimbangan tersebut dapat menghasilkan rekomendasi konsep, prinsip, dan pedoman transportasi yang bersifat holistik, terfokus, dan dapat memberikan hasil yang sepadan dengan investasi yang dikeluarkan, serta dapat memfasilitasi dalam pencapaian tujuan Ibu Kota Nusantara secara menyeluruh. Keenam, strategi mobilitas adalah membentuk 1. Kota yang terhubung. Infrastruktur transportasi akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan akses langsung di dalam Ibu Kota Nusantara dan kawasan 3 kota serta akses ke jalur nasional dan internasional. Jaringan transportasi akan dikembangkan sesuai dengan strategi pembangunan ekonomi jangka panjang melalui konektivitas antara pusat ekonomi dan infrastruktur transportasi utama seperti bandara dan pelabuhan. Gerbang udara dan laut merupakan simpul penting bagi Ibu Kota Nusantara dalam menyalurkan sumber daya dan manusia untuk perjalanan nasional dan internasional. 2. Kota yang kompak dan mudah dikembangkan. Tujuan utama dari rencana Ibu Kota Nusantara adalah menciptakan kota masa depan yang tidak bergantung pada kendaraan pribadi dengan konsep pengembangan kawasan berorientasi transit atau transit-oriented development. Ibu Kota Nusantara direncanakan terdiri atas lingkungan kompak dan berdensitas atau kepadatan tinggi yang berfungsi sebagai blok pembangunan kota. Adapun lingkungan ini menerapkan konsep tata guna lahan campuran atau mixed use
untuk mendukung pengurangan kebutuhan akan perjalanan dan menyediakan semua fungsi yang diperlukan untuk memastikan akses 10 menit ke semua fasilitas dasar dan umum serta ruang terbuka hijau yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan kendaraan otonom, atau menggalakkan gaya hidup aktif dengan berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan angkutan umum. 3. Kota yang berkelanjutan dan mudah diakses. Memprioritaskan transportasi umum dan mobilitas rendah emisi guna kota yang berkelanjutan dan sistem transportasi yang adil bagi masyarakat. Prinsip utama dari strategi mobilitas kota yang berkelanjutan dan mudah diakses antara lain, target sebesar 80% dari semua perjalanan dilakukan dengan transportasi umum atau mobilitas aktif di seluruh kawasan Ibu Kota Nusantara, bahkan hingga 90% untuk simpul-simpul kepadatan tertinggi. Target bagi semua masyarakat Ibu Kota Nusantara berada dalam radius 10 menit dari transportasi umum. Penekanan prinsip tanpa emisi untuk transportasi umum dan kendaraan pribadi. 4. Kota yang aktif dan ramah pejalan kaki. Kota yang aktif dan ramah pejalan kaki didesain untuk mengutamakan pejalan kaki daripada kendaraan. Ibu Kota Nusantara dibangun untuk menyediakan kawasan pejalan kaki sehingga menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai tempat yang layak untuk tinggal, bekerja, dan bermain. Antara lain, lingkungan yang dapat dilalui dengan berjalan kaki dan mengutamakan manusia, memfasilitasi tempat-tempat dinamis dengan lingkungan yang dapat dilalui dengan berjalan kaki dan peka terhadap iklim tropis, serta merencanakan jalan yang mengutamakan manusia sebagai bagian dari konsep movement and place. Iklim mikro yang mendukung membantu menggerakkan mobilitas aktif pada iklim tropis. Faktor iklim mikro akan dimasukkan ke dalam perencanaan dan desain Ibu Kota Nusantara. Guna mendukung akses, semua prinsip Ibu Kota Nusantara didesain dengan desain universal sehingga tidak terdapat hambatan antara ruang fisik dan komunitas. Penerapan desain universal akan sangat membantu para lansia, penyandang disabilitas, dan mereka yang memiliki masalah mobilitas di kota. 5. Kota yang efisien, aman, dan tangguh. Sistem koridor transportasi baru yang mewujudkan desain berbasis prinsip yang digabungkan dengan jalan akan membentuk ekosistem yang tidak membebani lingkungan. Integrasi Ibu Kota Nusantara dengan komunitas lokal juga menjadi pertimbangan penting untuk memastikan bahwa semua warga memiliki akses ke KIKN dan KIPP. Jaringan jalan direncanakan menurut kesesuaian hierarki dan spesifikasi yang dapat mendukung strategi transportasi umum secara keseluruhan di kawasan KIKN, yaitu masyarakat lokal akan dilayani oleh layanan bus sekunder dan tersier. Dalam hal penerapan teknologi, sistem transportasi cerdas atau ITS dapat mendorong efisiensi untuk memastikan sistem transportasi Ibu Kota Nusantara yang aman, andal, dan berkelanjutan dengan menggabungkan aplikasi cerdas dan pemilihan teknologi digital yang tepat di berbagai moda transportasi. Selain itu, Ibu Kota Nusantara juga perlu mempertimbangkan aspek resiliensi dalam desain sistem infrastruktur perkotaan, terutama dalam aspek transportasi, sehingga kota dan penduduknya mampu mengelola gangguan lingkungan, bencana alam, guncangan sosial dan ekonomi, serta tekanan pada masa depan yang kompleks dan terus berubah. 6. Kota yang siap menghadapi masa depan. Strategi ini mendorong inovasi dan prioritas untuk menghadapi masa depan, serta membantu mengelola prinsip A. Tempat masa depan, B. Perjalanan masa depan, C. Data masa depan, D. Jalan masa depan, E. Parkir masa depan, F. Logistik masa depan. Baik, pemirsa UGTV, kita kembali akan melanjutkan di segmen ketiga kali ini dengan mengangkat tentang mobilitas dan konektivitas. Prof. Slamet, tadi sempat disampaikan di dalam tayangan tadi tentang TOD, Transit Oriented Development, dan tadi Prof. Slamet di segmen pertama kalau tidak salah sempat menyinggung tentang hal ini. Bisa dijelaskan lagi, Prof. Slamet, keterkaitan dengan konsep TOD ini? Ya. Dari TOD atau Transit Oriented Development itu adalah pembangunan kota yang berorientasi pada transit, artinya transit transportasi. Artinya atau maknanya bahwa di suatu titik tempat dikembangkan bagian kota itu sudah harus dipikirkan bagaimana manusia bisa bertransit dari model transportasi yang satu ke mode transportasi yang lain. Misalnya saja, tadinya dari rumah kita jalan kaki, kemudian sudah tak ada bus stop di situ, ada halte begitu, ada untuk bis kota. Padahal kita katakanlah mau dari IKN mau ke Jakarta, kemudian kita naik bis sampai di terminal.
bis. Di terminal bis sudah bisa nyambung dengan misalnya kereta api ke bandara atau ke airport misalnya dan seterusnya. Nah, ini mau tidak mau harus prinsip mixed use ya, penggunaan lahan yang campuran dengan semua aktivitas ada berada di satu titik sehingga orang tidak harus bersusah payah berpindah. Kita punya cerita atau contoh sederhana saja. Suatu ketika saya pernah membawa rombongan kecil para pejabat itu ya ke Jepang. Meskipun di Indonesia tadinya beliau-beliau dilayani oleh stafnya, oleh ajudannya dan sebagainya, tapi di sana tidak ada yang melayani. Ya. Mereka harus bawa koper sendiri, pindah dari dari hotel ke hotel, dari kereta api dan seterusnya. Orang dengan mudah, misalnya dari hotel mau pindah ke tempat lain, menarik kopernya dengan mudah ya. Jalanan juga sudah didesain, trotoarnya didesain dari yang mulus, halus sehingga menarik atau menggeret koper itu dengan mudah. Kemudian jaraknya tidak jauh, misalnya langsung ke kereta api yang terdekat, dari kereta api kemudian pindah kereta api yang jarak jauh, Shinkansen misalnya, dari Shinkansen ke airport dan seterusnya. Jadi dengan mudah tanpa harus bersusah payah, meskipun ada bawaan-bawaan itu dilakukan atau disediakan dengan mudah. Nah, ini yang disebut transit oriented development, yaitu di satu titik itu harus ada berbagai bentuk, berbagai moda transportasi, mulai dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks gitu ya. Yang kalau ibu bapak dan saudara atau pemirsa pernah ke Jepang terutama, itu stasiun di bawah ada stasiun bis, di atasnya ternyata ada stasiun kereta api, kemudian di atasnya ada apartemen. Jadi orang dengan mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa harus bersusah payah ya. Kemudian kalau dia sampai di stasiun mau ke kantornya, ada sepeda dia punya, dia simpan di situ. Mungkin naik sepeda kira-kira 10 menit sudah sampai di kantornya ya. Itu yang menunjukkan transit oriented development. Jadi semua didesain supaya sambung menyambung dari moda satu dan moda yang lain dengan mudah dan dengan cepat, sehingga orang tidak merasa malas, tidak merasa bosan karena dilayani dengan baik. Nah, ini mau tidak mau harus prinsip mendesain mixed use tadi itu harus dilakukan. Bukan mixed use yang hanya horizontal, tapi harus vertikal, ditumpuk saja, tidak apa-apa. Bis di atas misalnya sebaliknya, atau kereta api di bawah dan sebagainya, itu bukan sesuatu yang baru sekarang ini. Kemudian juga harus ada prinsip ini, prinsip misalnya ini, locally linkage, secara lokal harus terkait, kemudian secara nasional itu harus connected. Kemudian lebih luas lagi secara global harus universal, artinya bisa dicapai, bisa dilakukan, bisa melayani semua warga dengan mudah dan nyaman. Itu saya kira prinsip-prinsip transit oriented development ya. Ini sekarang konsep ini sudah mulai banyak, saya kira di Jakarta sudah banyak kita lihat ya. Kita lihat kalau tidak salah ada stasiun Manggarai sudah dirubah sedemikian rupa ya. Kemudian Gambir misalnya sudah bisa bawa kendaraan, bisa naik kereta ke bandara dan sebagainya. Tapi mungkin di Indonesia masih butuh kalau di Jakarta saya lihat masih butuh parkir. Jadi masih ada atau masih banyak orang yang membawa kendaraannya sendiri. Ya. Nah, di IKN nanti mestinya tidak boleh terjadi lagi. Orang sudah usahakan tidak memiliki kendaraan sendiri, harus pakai public transport sehingga tidak diperlukan parkir yang begitu banyak ya. Kalau kita belajar orang Jepang yang sudah maju, hampir mereka tidak punya kendaraan sendiri, tidak punya mobil. Saya pernah dijemput oleh orang Jepang ke rumahnya pada suatu akhir pekan, weekend. Dia saya tanya naik apa, terus naik mobil. Loh, kok kamu bisa, kita naik taksi saja. Ya, jadi begitu. Hampir tidak ada atau tidak punya kendaraan pribadi. Kurang lebih begitu Bu, TOD itu. Prof. Samad, nanti sepertinya di IKN akan lebih lengkap lagi moda transportasinya, Prof.
Selain memang direncanakan kereta tadi, di sana kan ada sungai, jadi transportasi air itu ya akan menarik sekali. Dan kalau tadi Prof. Slamet bercerita yang di Jepang, katakan saya yang pernah di Brisbane itu bagaimana memang jalur-jalur moda transportasi udah dipisah gitu ya, antara yang air, katakan yang sungai, di sana juga sungai, di mana orang yang pejalan kaki, sepeda, kemudian kendaraan yang highway-nya, jalan cepatnya dan lain sebagainya itu memang sudah sendiri-sendiri ruasnya gitu kan, sangat-sangat jelas sekali, ya sangat menarik. Pak Rasik mungkin ada pengalaman. Tiket itu ya di Brisbane ya. Iya, betul. Ya, baik, Prof. Slamet. Kita lanjutkan ke nih Bu Vera nih. Jadi jadi gini, tadi sudah disampaikan memang banyak hal yang kita diskusikan ya. Mungkin beberapa hal yang mungkin bisa saya petik ya. Salah satunya adalah pertama, IKN ini ada di Indonesia ini kan ya. IKN di Indonesia tentunya yang pertama adalah bahwa kita adalah secara iklim adalah iklim tropis. Tadi seperti juga disinggung oleh Prof. Slamet, bagaimana pejalan kaki itu kalau di Jepang mungkin nggak terlalu panas karena subtropis gitu. Nah di Indonesia ini lembab, panas gitu. Nah ini yang menjadi perhatian, artinya aspek iklim menjadi hal yang utama, baik dalam konteks perumahan atau dalam kawasan pemukiman. Jadi tadi aksesibilitas itu bagaimana memperhatikan aspek klimatologis. Kemudian yang kedua adalah aspek universal tadi. Nah, universal mungkin bisa kita maknai sebagai kesetaraan dan keadilan. Jadi orang itu tadi sempat disinggung oleh Prof. Slamet. Bagaimana orang itu tidak menggunakan mobil pribadi. Nah, pribadi itu kan sebetulnya ada ketidaksetaraan yang ditonjolkan gitu. Bahwa orang itu ingin naik mobil pribadi dengan segala keistimewaannya. Nah itu mungkin perlu dihindari hal seperti itu. Ini konsep keadilan, konsep kesetaraan, bagaimana kita sebagai manusia Indonesia bisa berjalan setara dengan yang lain, tidak ada yang VIP gitu misalnya seperti itu, sehingga semua dengan transportasi publik. Dan juga aspek tadi keamanan. Ya. Jadi kan itu hal-hal yang universal yang harus kita perhatikan, keamanan, bagaimana orang berjalan itu aman di jalan, aman di dalam fasilitas-fasilitas, seperti misalnya bagaimana memperhatikan lanjut usia, tangga yang menggunakan handrail. Jadi artinya universal ini mungkin bisa dimaknai seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan Bu Vera, penjelasan tentang ini. Jadi dua aspek lah, ada klimatologis dan ada aspek universal. Ya. Kalau dalam perancangan kota ya, teori perancangan kota itu masuk ya Pak, ada pedestrian dan pedestrian dan pejalan kaki ya, pejalan kaki. Nah di dalam perencanaan pedestrian itu bagaimana perancangan pedestrian antara pedestrian dan koridor hijau, ruang hijau sebagai nanti yang digunakan sebagai peneduh nantinya. Ya kan, dalam perencanaan itu selalu. Terus kemudian di pedestrian itu bagaimana menata pedestrian tidak hanya untuk pejalan kaki tetapi juga untuk street furniture dan untuk perancangan kota tersebut. Nah, ada prinsip utama dalam yang digunakan dalam strategi kota aktif ramah pejalan kaki itu. Ada beberapa hal ya Pak, pertama tentang koridor jalan hijau, bagaimana menggabungkan jaringan koridor jalan hijau ini untuk mobilitas aktif. Kemudian inisiatif wilayah bebas kendaraan, memungkinkan inovasi jalan dan area bebas kendaraan di kota. Jadi mungkin jadi pedestrian mall, jadi khusus untuk pedestrian, tidak ada kendaraannya. Kemudian jaringan mobilitas aktivitas untuk para disabilitas yang bagaimana dilengkapi dengan guiding box, kemudian dengan RAM, andaikan ada perbedaan ketinggian atau dengan handrail tadi itu ya. Kemudian juga ketika ya dengan koridor jalur hijau itu akhirnya bagaimana penataan hijau di dalam kota, di area pejalan kaki itu menjadikan lebih nyaman. Yeah. Kemudian juga di area pinggir itu juga ada area sepeda.
sekarang ada jalur sepeda. Jadi ketika menata jalan transportasi itu tidak hanya pedestrian, tapi jalur sepeda, kemudian si kendaraannya sendiri. Bagaimana menata kendaraan, mungkin parkirnya juga gitu kan. Kadang-kadang kan mengatur parkir itu di onsite ya, supaya tidak mengganggu antara orang jalan, kemudian orang bersepeda. Nah itu bagaimana? Perlu pengaturan seperti itu. Ya, mungkin kembali ke ini ya. Tadi ada ini kan tema kita ya. Kali ini kita mendiskusikan tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Ketika kita membayangkan makna perumahan dan kawasan pemukiman, sebetulnya ada 3 hal yang paling penting ya. Bahwa kita itu hidup di dalam lingkungan perumahan dan kawasan pemukiman ada 3 hal. Yang pertama adalah tinggal, sebetulnya kan. Yang kedua bekerja, yang ketiga berekreasi. Ini tinggal, bekerja, dan berekreasi, bagaimana dia berhuni dan bagaimana beraktivitas. Aktivitas ini kemudian tuntutannya adalah bagaimana mengatur konektivitas kan gitu. Relasi antara satu dengan yang lain gitu. Nah, tadi konektivitas itu dikunci dengan kata-kata 10 menit tadi gitu. Nah, kata-kata 10 menit ini dibagi dalam pejalan kaki, bersepeda, dan kendaraan transportasi publik. Nah, dalam konektivitas ini juga kita dinaungi oleh prinsip-prinsip klimatologis gitu. Bagaimana berkoneksi ke sana, iklim ini diperhatikan. Tadi seperti disampaikan Bu Vera, bagaimana green area itu disusun, dibangun, ya, direncanakan. Iya, direncanakan gitu sehingga orang itu menjadi teduh, tidak terkena matahari, gitu, tidak berkeringat gitu. Kemudian yang kedua aspek-aspek universal ini gitu, bagaimana semua ini diatur dengan prinsip-prinsip kesetaraan gitu. Dan juga kepastian tentu di sini nih. Jadi ketika saya mau bekerja, orang sudah terbayang berapa menit saya mencapai sana gitu. Tidak seperti yang pagi. seperti yang kita bayangkan hari ini ya, kondisi hari ini. Mau pergi ke satu tempat tidak ada kepastian ya, gitu. Betul. Ini universalitas ini penting gitu. Jadi bagaimana kesetaraan, keadilan, dan kepastian itu dibangun. Ya. Ada satu yang menarik Pak Rasik dan Bu Vero, juga Prof. Slamet. Tadi selain artinya itu 10 menit, ini kan lebih ke arah keterjangkauan, ketepatan dari waktu ya. Sebenarnya kan juga harus aman. Artinya aman itu tadi pembagian ruasnya masing-masing benar-benar harus jelas, kemudian pengawasan jangan sampai nanti kita seperti sekarang kadang itu kalau jalan di pinggir di pedestrian sendiri kita terganggu dengan aktivitas-aktivitas yang seharusnya tidak ada di situ, takut kesenggol kendaraan dan lain sebagainya. Ya, ini juga terkait dengan ini kan di IKN ada smart city ya salah satunya. Misalnya untuk mengurangi tadi perjalanan orang dari satu tempat ke tempat yang lain untuk hal-hal tertentu bisa dengan drone transport tadi itu. Jadi kirim paket tinggal pakai drone gitu. Ini juga menarik ya, artinya bahwa untuk mengurangi hubungan ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi sudah menggunakan sistem teknologi informasi seperti ini juga menjadi pemikiran di dalam pengembangan IKN nanti. Cuman yang tadi saya diskusi dengan Bu Panca juga ya, yang tidak terlihat di dalam perencanaan IKN itu adalah kegiatan informal, sektor informal, Pak. Mungkin ya, apakah memang menutup ruas ruas pejalan kaki dan sebagainya untuk sektor informal. Padahal kalau kita melihat, ya saya nggak tahu kalau andekan yang di pertokoan yang di mana ya ada kafe, kemudian sampai kemudian ada ruang jajannya di luar gitu. Nah, apakah itu tidak membuat sektor informal masuk gitu juga? Nah, itu pastinya dipikirkan. Tidak dibahas di sini. Itu kan nanti ada konsep tadi, misalnya ada kompak, ada integrasi. Gitu. Artinya bagaimana sektor informal itu masuk dalam ini
kekompakan itu. Artinya kalau saya perhatikan pastinya sektor-sektor informal itu masuk di dalam Iya. kompak, bukan yang tidak terkendali, bukan yang ilegal Iya, gitu kan. iya. Sebenarnya di situ juga menghindari kekumuhan itu sebenarnya yang kumuh kan bukan sektor informalnya, tapi karena ilegalnya, karena tidak sesuai dengan aturan atau penataan yang sudah disediakan. Mohon maaf ini karena waktunya ternyata tinggal 1 menit lagi untuk closing statement. Prof Slamet, monggo. Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya pada closing statement, ada satu yang kita lupa. Ya maaf ini sedikit. Life expectancy kita sudah 70-75 ya. Orang kan akhirnya ke sana meninggal. Kita apakah sudah dipikirkan di IKN itu pemakaman? Ya, itu kan problem. Di Jakarta sudah ada pemakaman yang bagus, itu bisa diproblem ya. Ini kalau penduduknya sudah sekian ribu dan sebagainya, tentu dalam landscape, dalam perencanaan tata Bagian dari ruang, RTH itu. tata ruang hijau khususnya harus ada itu ya. Nah, itu yang mungkin kita luput dari pembicaraan. Ya. Baik, yang terakhir adalah saya ingin menyampaikan bahwa new era, kita masuk ke new era, era baru yang harus berubah kalau kita semua akan tinggal di sana atau paling tidak berkomunikasi berkaitan dengan IKN, maka kita harus mengubah pola hidup kita harus habitat kita harus mengubah tata cara kita hidup yang tadinya misalnya Pak Razik menyebutkan ya tadinya landed house, kemudian vertical house, di vertical house nanti kita ketemu orang lain di lift dan sebagainya, ya tetap harus bertegur sapa ya, kalau tetap harus berkomunikasi dan sebagainya, sehingga prinsip memulai kehidupan baru, new era, new life itu harus mulai disadari. Saya kira itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf waktunya sudah habis. Baik, Prof Slamet, terima kasih atas kehadirannya meskipun secara daring dalam acara UG Talk eksklusif IKN ini. Terima kasih Bu Vero sudah bersedia untuk hadir. Nanti seterusnya Bu Vero juga bisa menjadi narasumber. Terima kasih Pak Razik sudah menemani saya. Pemirsa UG TV, usai sudah acara UG Talk eksklusif IKN pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada acara yang mendatang. Tentu saja setiap Senin pukul 8.30 hingga 10 di UG Talk eksklusif IKN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa.